podcast Jurisdiksa dalam program P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila bersama saya Fatih Mubarok dan saya Salsa Sofa. Nah, kali ini kita sedang berada di kantor Polda Kalimantan Timur, Direktorat Kriminal Khusus Subdit Siber, dan kita akan mengangkat tema tentang mengenal pelanggaran UU ITE dalam pornografi. Telah hadir bersama kami Bapak Brigpol Winaryoko Zulkarnain SIP. Beliau adalah Banit Subdit Siber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur. Dan Bapak Bribka Rahmat. Beliau adalah Banit Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Kaltim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak, kabarnya baik nggak Pak hari ini? Alhamdulillah. Ya, saya sih baik ya. Pak Rahmat gimana Pak Rahmat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau dodonya baik ya. Nah, jadi kedatangan kita hari ini tuh kan ingin berbincang-bincang nih Pak mengenai UU ITE dan juga pornografi. Nanti informasi yang kita dapat akan kita sampaikan ke teman-teman yang ada di sekolah. Nah, mungkin pertama-tama kita mau mengenal dulu nih Pak tentang UU ITE. Jadi kalau boleh tahu apa ya Pak latar belakang dan tujuan utama diberlakukannya UU ITE di Indonesia? Baik. Jadi Undang-Undang ITE itu kan ada sudah dari tahun 2008. Adapun sebenarnya latar belakang dibuat adalah untuk meregulasi atau mengatur terkait aktivitas yang ada di dunia maya, apapun itu bentuknya gitu kan. Karena sekarang kan kejahatan atau aktivitas itu dari konvensional bergeser atau berubah dia caranya ke sosial media. Sekarang jual beli, kemudian aktivitas, status, semua itu kan ada di sosial media. Nah, itu mengatur untuk segala aktivitas yang ada di sosial media, termasuk terhadap kejahatan-kejahatan cyber. Jadi tujuannya untuk mengatur dan meregulasi ya Pak. Terus gimana Pak cara UU ITE ini bisa mengatur penggunaan teknologi informasi maupun transaksi elektronik di Indonesia? Cara mereka UU ITE ini mengatur itu gimana sih Pak kalau boleh tahu? Ya, karena kan di Undang-Undang ITE itu kan diatur setiap pasalnya itu kan terkait latar belakang tadi disampaikan, kemudian jenis-jenis pelanggaran yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Karena kan kalau dulu sebelum ada Undang-Undang ITE itu kan tidak diatur gitu kan terkait ujaran kebencian, pencemaran nama baik, kemudian penipuan online. Itu kan dulu masih dengan pasal KUHP. Kemudian dengan adanya Undang-Undang ITE diaturlah di situ yang tadi tidak diatur di KUHP terkait macamnya hacking, kemudian tracking dan lain-lain sih. Ya ini sambil nyontek-nyontek dikit gitu kan, bahwa aspek-aspek yang diatur di Undang-Undang ITE kan terkait transaksi elektronik. Kenapa itu transaksi elektronik? Yaitu mengakui keabsahan transaksi gitu kan, karena transaksi sekarang itu kan kebanyakan dulu kan jual beli langsung atau kita ke toko. Sekarang kan dengan adanya itu kan online shop jadi lebih mudah. Nah, itu diatur di Undang-Undang ITE. Termasuk juga kalau ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya terkait juga terhadap data pribadi gitu kan, kita nggak bisa kemudian seenaknya nge-share data pribadi orang di sosial media. Nah, itu juga diatur di Undang-Undang ITE. Itu sih. Tadi Bapak udah nyebutkan contoh-contoh beberapa. Kalau secara lebih rinci nih Pak, bentuk-bentuk pelanggaran UU ITE itu yang disebutin dalam ITE itu ada apa aja? Yang diatur di Undang-Undang ITE itu dari pasal 27 kalau nggak salah, dari 27 sampai 36. Antara lain itu pencemaran nama baik melalui sosial media ya. Kemudian juga penipuan atau transaksi informasi yang merugikan kerugian material. Jadi kalau kamu transaksi jual beli barangnya nggak ada, nah itu masuk di Undang-Undang ITE. Kemudian terkait SARA. SARA itu adalah misalkan tadi rasisme, menyebutkan yang tidak pantas di sosial media. Ya, ujaran kebencian masuk SARA. Iya, ujaran kebencian masuk SARA. Pencemaran nama baik juga. Kemudian juga pengancaman. Tidak harus publik ya. Kalau pengancaman itu bisa pribadi melalui WhatsApp, melalui telepon. Intinya menggunakan media elektronik lah. Itu juga masuk. Kemudian phishing, manipulasi data. Nah, itu yang lagi banyak kan. Jadi seolah-olah orang menggunakan data orang lain, kemudian dengan cara itu mengambil keuntungan. Iya, mengambil keuntungan. Dan
banyak lagi sih beberapa terkait computer science crime ya. Tapi yang umumnya banyak pengaduan di subdit 5 cyber sih itu umumnya. Termasuk juga pornografi, kesusilaan. Tapi kalau di ITE, undang-undang ITE itu dia tidak eksplisit menyebutkan pornografi ya. Tapi kesusilaan. Tapi nanti kita akan menjunto atau mengkaitkan dengan undang-undang pornografi. Ada sendiri. Karena undang-undang ITE dengan pornografi itu kan terpisah. Undang-undang pornografi itu duluan, kemudian undang-undang ITE itu sebagai pelengkap. Ini kan apa sih? Tadi kan sudah disebut nih contoh-contohnya. Tapi kan kita harus tahu nih Pak, sampai mana bisa dikatakan kalau itu merupakan tindak kriminal. Misalnya kalau bercanda doang Pak sama teman gitu, kasusnya dikit, itu kan masa mau tiba-tiba dilapor. Jadi saya mau nanya nih Pak, definisi di UTE itu gimana biar sampai bisa dikatakan sebagai tindak kriminal? Mulai dari apa tadi? Penipuan gitu-gitu. Ya contohnya kalau pencemaran nama baik gitu kan, selain UU ITE itu berdiri sendiri, ada juga surat keputusan bersama. Di luar itu ada kesepakatan antara Kejaksaan Agung, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kapolri. Di situ disampaikan bahwa ketika ada bercandaan terkait apapun gitu ya, kalau masih dalam lingkup teman, mau itu kantor gitu atau sekolah, itu dianggap tidak masuk pelanggaran karena saling kenal kan gitu. Nah tapi biasanya kalau yang tidak kenal sih menuduhkan sesuatu terhadap satu orang yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tuh bisa dikatakan sebagai tindak pidana pelanggaran pencemaran nama baik. Kemudian kalau terkait penipuan tadi jelas, kalau sudah ada transaksi, misalkan si A menjual, kemudian B membeli, kemudian setelah dibayarkan atau ditransfer, si A tidak memberikan barang ke B, ya itu juga masuk pelanggaran transaksi elektronik yang merugikan kerugian material kan, ada uang yang keluar di situ. Itu juga termasuk juga pornografi. Kalau pornografi kesusilaan itu contoh konten-konten di sosial media, umumnya di Twitter ya, yang mengupload gambar-gambar vulgar, kemudian ya yang berkaitan dengan pornografi lah, itu otomatis pasti kena. Yang mengesankan ketelanjangan. Nah itu. Kalau ancaman itu? Ancamannya kalau untuk beda jenis pelanggaran, beda ancaman sih. Jadi contohnya kalau pencemaran nama baik itu awalnya di Undang-Undang 2008 sampai dengan 2016 itu maksimalnya 4 tahun. Maksimalnya 4 tahun. Kemudian di 2024 itu diatur dia lebih ringan, 2 tahun. Sedangkan kalau untuk penipuan online atau transaksi elektronik yang merugikan kerugian material itu 6 tahun. Kemudian juga kalau untuk kesusilaan itu 6 tahun. Tapi kalau untuk undang-undang pornografinya sendiri itu 12 tahun. Nah, jadi pemberatnya di situ. Jadi nanti dilihat dulu gitu ya? Iya, dilihat dulu. UU yang lain. Betul. Bisa diproses, betul. Terus tadi kan Bapak bilang tuh yang pornografi tuh ya beda UU tapi termasuk pelanggaran. Jadi tuh UU ITE itu kalau misalnya kayak menangani kasus-kasus pornografi atau kayak ketelanjangan, tapi meskipun mau dia pembuat ataupun penyebar tuh UU ITE itu cara pakainya gimana? Jadi kita lihat dulu, misalkan ada pelaporan gitu kan, atau temuan hasil patroli lah, umumnya yang kita dapatkan itu kan temuan hasil patroli. Jadi dari tim patroli subdit cyber itu biasanya ada setiap hari patroli media sosial, mau di Instagram, Twitter, di YouTube, Facebook gitu kan. Kalau ada temuan konten yang meresahkan gitu ya, contohnya misalkan di Twitter ketemu konten porno gitu kan, atau kesusilaan, dicek dulu nih, dianalisis dulu, di profiling akun dari pemposting itu apakah berada di wilayah hukum Kalimantan Timur. Kalau terlihat memang dibuatnya di wilayah hukum Kalimantan Timur, bisa diproses di kami gitu kan. Jadi kalau di luar Polda Kaltim berarti kan penanganannya bukan di sini kan gitu ya. Dilihat dulu di situ, dianalisis, di profiling. Kalau bisa nanti ditemukan dulu identitasnya siapa. Kalau memang udah jelas
ini kan bukti-buktinya dikumpulkan dulu, kemudian nanti setelah itu baru penanganan. Penanganan itu dengan penyelidikan, membuat surat perintah tugas, membuat laporan polisi, nanti mendatangi ke tempat pemosting atau pelaku ini, apa maksud dan tujuannya. Dia kan harus mempertanggungjawabkan itu kan, untuk apa dia membuat konten tersebut. Kemudian kalau memang tujuannya apapun tujuannya pornografi itu tidak dibenarkan gitu ya, tetap dia harus diproses untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Itu sih. Terus kalau sudah diproses, sudah ditangkap, itu tuh sanksinya apa aja ya Pak? Mungkin selain tadi kan katanya hukumannya 12 tahun, itu ada lagi nggak sih Pak hukuman buat pelaku yang menyebarkan atau yang membuatkan, itu ada lagi nggak sih Pak hukuman-hukumannya? Kalau di ranah kepolisian biasanya kan terkaitnya pidana aja sih. Mungkin juga sanksi moral gitu kan. Biasanya kejahatan-kejahatan yang seperti itu kan berkala kita akan rilis gitu kan ke media massa gitu, pers gitu kan. Bahwa ya itu mungkin selain pidananya dia harus jalani, ya secara sanksi moral dia juga harus merasakan itu gitu kan. Apalagi mungkin di lingkungannya dia orang yang dianggap baik tapi ternyata dia begitu, itu kan pasti secara psikisnya ya pasti kan ini juga kan terganggu gitu. Mungkin itu nggak bagus ya. Jawabannya sih itu lebih ke ini sih, lebih ke sanksi sosial. Sanksi sosial baik dia atau lingkungan keluarganya pasti juga akan mempengaruhi ya. Itu sih. Kalau akhir-akhir ini ada nggak contoh kasus yang melibatkan pornografi di Indonesia yang Bapak tangani itu? Kalau di Subdit Cyber 2024 ada si Arif waktu itu yang dari Singgi patroli. Itu belum tadi kan? Sudah. Belum selesai kan tadi? Sudah beda satu. Oh iya. Ada. Si siapa namanya? Nggak sebut nama. Ini kan ini. Terkait 2024 yang ditangani terakhir itu terkait penjualan konten porno. Jadi ada pelaku atau tersangka ini kemudian membuat konten, memang sengaja untuk diperjualbelikan di satu link gitu ya. Dia buat link untuk dia jual di situ. Kemudian dipromosikannya di Twitter. Jadi link itu ditaruh di Twitter. Jadi pembeli gitu ya atau konsumen gitu bisa ngecek di situ gitu kan. Kemudian kita trace, kita cek, dapatlah di backupan gitu waktu itu. Kemudian ya kita datangi, kita tanya-tanya dulu, kemudian sesuai dengan keterangannya bahwa benar dia melakukan itu, jadi kita proses sampai dengan terakhir ya udah kita limbahkan ke kejaksaan juga sih. Itu sudah terkait ya dijual beli konten porno. Udah dapat hukumnya apa belum? Putusannya masih berjalan sih, masih di pengadilan. Tapi buat pelanggan itu dia gimana? Untuk pelanggan, untuk ngetres, jadi gini, kalau undang-undang ITE terkait kesusilaan itu lebih kepada menyebarkan atau mempromosikan. Itu sih penekanan atau fokusnya betul. Kalau untuk konsumen kita belum sih menangani yang seperti itu gitu kan. Itu belum ada sih. Karena konsumennya berada di luar waktu itu. Ya. Bukan di wilayah Balikpapan tapi di luar. Oh ya, konsumennya juga tersebar ya kan. Ya, hanya di Kaltim betul. Tapi kalau ketahuan merupakan konsumen konten pornografi itu ada hukumannya? Kalau di Undang-Undang 44 pornografi itu ada sih. Tapi untuk menyiarkan, kata-katanya menyiarkan itu. Berarti itu misalnya menyiarkan itu berarti dia menyebarkan lagi kan. Nah, berarti harus ada platform di mana dia menyebarkan lagi. Nah, itu baru kena jerat undang-undang ITE-nya. Tapi kalau selama untuk pribadi ya, walaupun itu tidak dibenarkan ya apapun bentuk alasannya kan, ya tetap secara etika itu tidak dibenarkan gitu loh. Tapi fokusnya pada penyebaran tadi. Terus Pak, peran kepolisian atau peran penegak hukum lain itu dalam menangani kasus-kasus UU ITE terkait pornografi itu apa aja Pak?
Jadi penanganan awal terkait pelanggaran tindak pidana itu kan pasti di kepolisian ya. Iya. Di kepolisian itu dilakukan tadi berita acara pemeriksaan baik tersangka, saksi-saksi gitu kan. Kemudian setelah lengkap dan menjalani penahanan di kepolisian, setelah berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan ya kita limpahkan di kejaksaan. Nanti jaksa yang akan melakukan penuntutan terkait pasal yang disangkakan. Nanti setelah itu kemudian dia akan disidangkan di pengadilan terkait hukuman yang dijatuhkan itu berapa, itu tergantung nanti dari vonis hakim. Jadi memang sinergitas sih. Jadi memang utamanya pertama akan ditindaklanjuti kepolisian, kemudian berkas lengkap ke kejaksaan menyidangkan ke pengadilan. Itu sih. Kalau proses lebih rincinya nih Pak, waktu penyelidikan sampai ke penuntutan sidang tuh gimana ya Pak? Lebih rincinya prosesnya dari dia diselidiki, didatangi, ditanya-tanya. Dari prosedur ya? Iya, sampai dia kena hukuman itu gimana Pak prosesnya? Jadi tadi saya sampaikan, jadi kan kalau misalkan tadi kan laporan polisi itu jenis laporan itu kan ada dua. Kalau laporan dari masyarakat itu laporan polisi model B. Kalau temuan dari kami dari Subdit 5 itu laporan polisi model A. Nah contohnya kalau laporan polisi model A itu adalah dari temuan patroli. Kita kan patroli, kemudian ketemu nih sama pemosting terkait tindak pidana pornografi misal. Ya kita lengkapi dulu nih administrasi penyelidikan atau penyidikannya dari laporan polisi, kemudian surat perintah penyelidikan atau penyidikan, kemudian perintah tugas dan sebagainya. Kita datangin, kemudian kita interogasi awal dulu lah ya terkait benar tidak misalkan ini miliknya dia, akunnya gitu kan, atau apa tujuannya dia kalau dia mengakuin gitu kan, memposting gambar atau foto tersebut. Kalau memang sudah jelas dia mengakui ya nanti prosesnya kita akan bawa dulu ke kantor gitu kan, nanti di kantor kan diproses, ada di berita acara wawancara dulu saksi, kemudian nanti kalau terkait prosedurnya mungkin setelah apa yang dijelaskan, mungkin setelah pemeriksaan saksi, terus nanti kalau sudah di berita acara saksi itu nanti dia menerangkan bahwa benar dia mengakui semua itu dengan produknya dia sendiri, terus dia tujuannya apa, dia mengakui semua, ya baru kita lakukan pemeriksaan terlapor, berita acara terlapor. Mungkin seperti itu. Ya nanti kan setelah itu menunggu pada saat ditetapkan tersangka kan gelar dulu nih, gelar. Kalau gelar nanti sudah selesai, sudah menyetujui terkait apa yang sudah disangkakan itu benar, kemudian ditetapkan sebagai tersangka gitu kan, tersangka kemudian di berita acara lagi sebagai tersangka gitu kan, kemudian karena ancamannya tadi saya sampaikan di atas 5 tahun, otomatis ditahan, kemudian ya penyidik akan melengkapi berkas terkait mungkin keterangan ahli, keterangan saksi-saksi yang lain yang belum dilengkapi. Nah itu sampai berkas itu dinyatakan lengkap, baru kita dilimpahkan ke kejaksaan. Itu sih prosedurnya. Agak panjang memang. Jadi kurang lebih dalam satu penanganan kasus itu estimasi bisa berkas dinyatakan selesai atau lengkap itu sekitar 3 sampai dengan 4 bulan lah. Itu tadi untuk ITE ya? Itu terkait ITE. Tadi itu basisnya yang pakai UU-ITE, kalau ada nggak hubungan sama UU pornografi? Terkait nanti ini beda case beda ya. Iya, jadi terkait nanti apa yang diposting dulu. Nah, jadi posting itu kan ngeliatkan apa dulu. Nah, entah video kah, entah hanya foto atau gambar, klausalnya, pasalnya nanti disesuaikan dengan apa yang dia lakukan. Definisinya beda kalau di UU-ITE sama pornografi? Ya, kalau ITE itu kan lebih kesusilaan. Kesusilaan itu kan bisa hanya kalau ngomong keluarga kayaknya agak susah nih. Nggak, misalnya gini, lebih gini. ITE itu kan terkait penyebaran konten di platformnya, sosial media. Kemudian lebih rinci lagi itu diatur dalam undang-undang pornografi, dan memang undang-undang pornografi ini undang-undang sebagai pemberat lah terkait pelaku atau pelanggar tindak pidana pornografi. Itu biasanya akan dikaitkan sih. Nah, tadi yang bilang tuh ada proses
kan nanti ada persnya. Heeh. Nah, untuk bagaimana tuh UU ITE menjaga keseimbangan antara penegakan hukum sama hak privasi lah kan? Tahu lah. Kalau masa kan kalau pelaku tuh nggak boleh diumbar-umbar, kasihan juga nanti namanya gitu. Iya. Iya. Prosedurnya gimana? Terkait dengan apa tadi? Menjaga privasi ya. Iya. Hukum sama privasinya. Oke, bentar aku cek dulu ya. Oh iya. Kalau misalkan terkait rilis gitu ya, kan biasanya kalau dalam rilis kan kita juga tidak menyebutkan nama lengkap, hanya inisial, kemudian juga tidak menampilkan wajah secara utuh gitu kan, hanya apa motivasinya, kemudian kalau ada keuntungan berapa sih keuntungan yang didapat kalau melakukan hal tersebut, lebih ke itu sih. Tapi kalau lebih secara umum terkait apa tadi yang ditanyakan keseimbangan penegakan hukum dengan privasi gitu ya. Kalau terkait misalkan contoh pencemaran, nggak semua kritik atau pendapat itu dianggap pencemaran gitu kan. Kalau sekedar menilai misalkan seseorang gitu ya tanpa ada menyebutkan nama, itu kan bukan pencemaran gitu kan. Apalagi hanya menyebut inisial itu udah bisa dikategorikan sebagai pencemaran. Walaupun mungkin tujuannya jelas gitu kan, menyindir siapa gitu kan. Tapi selama bahasa atau kata-katanya baik gitu ya, dalam artian tidak menuduh, ya nggak masuk pencemaran nama baik gitu kan. Itu bentuk konstruktif, lebih kepada kritik gitu kan atau penilaian. Kemudian juga terkait penanganan terhadap pelaku gitu kan, nggak semena-mena kalau jelas langsung kita tangkap, enggak, based on prosedur kan gitu. Tetap harus didasari pada tadi laporan polisi dulu atau surat tugas, nggak bisa seenaknya ngambil gitu. Jadi kan itu maksudnya ada batasan-batasan itu. Pelakunya sudah jelas sih. Iya, tetap harus dilengkapi dengan administrasi. Iya. Ada kasus viral gitu di internet dan orangnya sudah tahu siapa, tapi apa nggak boleh kayak langsung orang iya, mungkin untuk mengamankan dalam artian mendatangi itu masih oke, tapi dalam hal menangkap kemudian menahan itu kan harus didasari dengan tadi administrasi yang lengkap dulu, surat penangkapan, surat penahanan. Biar nggak salah tangkap. Betul, biar prosedur itu baik gitu. Tapi ada nggak sih Pak tantangannya gitu dalam melindungi hak asasi itu dari apa? Ada tantangannya nggak? Misalnya media gitu. Bisa kan kalau media tuh suka minta informasi yang sebenarnya nggak boleh di-share gitu. Ada nggak sih tentang kayak begitu? Kalau dengan media massa gitu atau pers, nggak sih, kita memberikan jadi kan setiap Polda itu memiliki divisi humas ya. Jadi setiap berita yang keluar dari lingkup Polri itu pasti melalui divisi humas gitu kan. Jadi satu suara itu sih. Kalau kita selaku penyidikan hanya menangani terkait pelaku tindak pidananya saja, tapi terkait berita dan semacamnya itu divisi yang lain. Divisi humas. Jadi Bapak cuma proses, nanti yang kalau ada info mau dikeluarin harus ngomong ke humas dulu. Betul. Biar nggak ada yang salah bocor. Betul. Terus Pak, kalau perkembangan teknologi sama media sosial tuh mungkin dari sebelum dari dulu sampai sekarang tuh gimana ya Pak perkembangannya tuh dalam mempengaruhi pelanggaran gitu, dari media-media atau platform dari dulu sampai sekarang itu perkembangannya mempengaruhi UU ITE terkait pornografi itu gimana Pak? Iya, kalau dulu kan sebelum 2008 gitu ya, kan masih belum ada undang-undang ITE kan, jadi pornografi itu diatur di Undang-Undang Nomor 44 gitu kan, terkait pornografi. Kemudian semakin berkembangnya sosial media di Indonesia terutama gitu kan, ya semakin luas cakupannya gitu kan, kemana aja. Artinya aktivitas sekarang udah mulai bergeser ke sosial media semua. Jadi orang itu kadang tanpa didasari dengan pengetahuan yang cukup gitu kan, kemudian apapun di-share. Padahal itu kemudian menjadi pelanggaran gitu di Undang-Undang ITE. Itulah makanya kemudian harus bijak gitu kan, beretika dalam sosial media, harus mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh di-share. Jadi nggak semuanya bisa di-share. Kalau kemudian sosial media ini kemudian mempengaruhi atau kemudian banyak
pelanggaran, iya tentu gitu kan, semakin masif orang menggunakan sosial media, semakin kompleks juga permasalahan yang ada, termasuk terkait undang-undang ITE ini. Jadi semakin modern atau semakin majunya teknologi itu bisa menambah kasus Kak, Pak? Kayak media sosial sama sekarang pasti makin maju dong, makin banyak, aplikasi makin baru, teknologi udah makin modern tuh, itu bisa nggak menambah kasus pelanggaran ITE itu? Iya betul. Selain tadi yang disebutkan kan kalau mungkin Twitter, Facebook, sekarang tuh lagi rame juga masalah penipuan melalui Telegram gitu kan, yang menawarkan investasi like TikTok atau like YouTube, kemudian dapat komisi, kemudian orang suruh deposit gitu kan. Nah itu berkembangnya juga ke situ arahnya gitu kan. Sekarang di Telegram sendiri kan nggak ada nomor kan, hanya user aja kan. Orang udah deposit nggak dapat apa-apa, hilang orangnya. Nah itu jadi harus bijak, jadi harus gini, harus mawas diri ketika kita ditawar sesuatu, kita harus cari tahu dulu ini apa gitu kan. Jangan sampai hanya karena diberi komisi yang tidak jelas, disuruh kerja yang ringkas, kemudian dapat penghasilan yang besar, itu kita harus curiga gitu. Jangan sampai kita jadi korban dari mereka penipu-penipu ini. Jadi upaya yang dilakuin oleh, kalau misalnya upaya dari platform media sosialnya ada nggak sih Pak? Kan tadi upaya sebagai orang yang menggunakan platform kita harus lebih berhati-hati. Tapi kalau upaya yang dilakuin sama platformnya nih, ada nggak Pak upaya yang dilakuin buat mencegah penyebaran konten pornografi atau pelanggaran UU ITE lainnya, ada nggak? Kalau saya selaku pengguna juga ya sosial media, kalau setahu saya beberapa sosial media, contohnya kayak TikTok gitu ya, atau kemudian YouTube, ketika kita cari kata-kata yang bermuatan pornografi itu nggak bisa gitu kan. Secara sistem mereka juga sudah memfilter itu gitu loh. Bahkan juga kalau ada akun yang nakal gitu ya untuk ngepost postingan yang vulgar juga akan di take down juga sih. Tapi beberapa memang nggak, kayak Twitter itu kan dia nggak bisa karena beda developer, ya beda juga kebijakannya kan gitu. Tinggal regulasi dari pemerintahnya seperti apa gitu kan. Kalau memang mau dibatasi bisa aja sih sebenarnya kan itu. Bapak ada nggak kerjasama gitu sama satu, maksudnya bukan Polda aja, maksudnya kepolisian Indonesia itu ada nggak kerjasama sama misalnya platform media sosial gitu? Kalau secara langsung sih nggak ada ya. Jadi terkait kebijakan sosial media itu seperti apa di Indonesia itu lebih kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kalau kita terkait, kalau misalkan ada aduan konten nih, ternyata konten ini bermuatan pornografi misalkan, atau judi online misalkan, itu kita lebih bersurat ya atau koordinasi dengan Kominfo aja. Itu Kominfo yang memiliki kebijakan untuk ke platformnya langsung. Itu. Jadi kalau masalah UU ITE kerjasama sama Kominfo juga? Iya betul. Judi online gitu. Contohnya, jadi misalkan dalam satu situs atau satu konten TikTok nih, ini ada muatan judinya nih atau muatan vulgarnya, kita cuma lebih ke report aja sih. Pengaduannya ke Polda, terus kayak apa? Pengawasannya mungkin sama Kominfo gitu ya, kayak aplikasinya, platformnya dia diurus itu sama Kominfonya. Iya betul. Sisi teknologinya. Kalau kasus-kasus itu kalau kasus terkait tindak pidana itu ya di kepolisian. Misalnya, tapi terkait kebijakan sosial medianya harus seperti apa dan bagaimana, itu regulasinya di Kementerian Komunikasi. Itu tadi ya, kalau langkah pencegahan tadi yang dari kita sudah ya. Jadi kita harus lebih hati-hati ya, tahu mana yang termasuk pencegahan ini sih. Kalau kami kemarin beberapa waktu itu sempat melakukan sosialisasi sih terkait undang-undang ITE gitu kan ke sekolah-sekolah ya, untuk memberi edukasi sih ke siswa-siswa gitu kan, apalagi yang mungkin remaja gitu kan, mau SMP atau SMA gitu kan, sekarang lebih medianya mereka gitu kan untuk sharing apa semacamnya di situ kan, pengen tampil buat konten ya itulah. Jadi boleh untuk apapun sosial media itu bagus gitu kan, tapi harus melihat mana yang baik dan tidak baik gitu loh. Jangan sampai kemudian segala sesuatunya di-share
data pribadi di share, itu kan berbahaya juga gitu. Bukan hanya pornografi tadi ya, terkait data pribadi apapun, misalkan KTP kah, atau kemudian ijazah kah, atau apa, alamat rumah kah. Nah itu harus bijak gitu loh untuk nge-share hal seperti itu, karena itu kan sifatnya rahasia, privacy kan. Cukup kita tahu dengan ya orang-orang yang kita percaya aja, nggak perlu orang yang di sosial media tuh tahu terkait apa yang kita lakukan atau data kita. Kemarin beberapa SMA ya? Iya. Di SMA mana aja? Kemarin tuh Pak sampai di mana? Lupa tuh. Ada beberapa SMA lah. Kalau dulu 2023 tuh sempat ke beberapa wilayah kayak Kutai Barat, Makamulu, Berau. Iya ke sana juga. Tapi kalau yang beberapa waktu ini di wilayah Balikpapan aja sih. Nanti kan IKN lebih pisah ya dari Kaltim. Terus dalam menerapkan UU ITE ini Pak secara lancar, secara efektif, secara baik itu ada nggak sih Pak tantangan utama mungkin yang paling sulit gitu selama Bapak bekerja itu apa ya Pak, tantangan utama gitu yang mungkin yang paling susah gitu? Tantangan ya, Tantangan itu satu lebih ke ini sih. Kadang orang itu kan mengadu gitu ya, mengadu terkait tindak pidana undang-undang ITE. Tapi hanya membuat pengaduan tanpa disertai bukti digitalnya. Jadi sudah dihapus baru melapor. Nah itu kan susah untuk membuktikan bahwa ada pelanggaran di situ. Nah itu harus kita sampaikan dengan pelapor atau pengadu bahwa kalau memang mau melapor, bukti awalnya pada saat kejadian harusnya di capture atau diamankan gitu loh. Jangan sampai kemudian buktinya udah hilang, kemudian baru melapor. Itu susah itu kan, itu hambatan satu. Kemudian terkait interpretasi terhadap pelanggaran gitu kan, misalkan ya itu lebih ke ini sih, teknis aja, koordinasi antara mungkin penyidik dengan instansi yang lain gitu kan, terkait apakah ini pelanggarannya pencemaran baik, karena bahasa itu kan interpretasinya banyak ya kan, bisa jadi penyidik mengatakan ini masuk tapi yang lain juga mengatakan ini enggak, jadi makanya harus ada ahli di situ gitu kan. Interpretasi terkait pemahaman tindak pidananya. Kemudian yang lain nggak ada sih, itu aja sih kayaknya. Terus Pak, menurut Bapak nih ada nggak sih Pak kritik terhadap UU ITE? Karena mungkin bagi beberapa orang UU ITE itu kayak membatasi gitu loh Pak, cara kita berekspresi, cara kita berpendapat. Kayak ada orang mungkin yang kayak kalau salah ngomong mesti dilaporin nih, jadi kayak mungkin mau mengkritik sesuatu takut mau dilaporin, pas sebenarnya tujuannya baik, tapi karena mungkin ada yang merasa kayak UT ini malah membatasi gitu loh, yang harusnya diucapkan mau diomongin jadi takut, jadi nggak berani. Itu ada nggak Pak kritiknya? Ya, gimana Pak Rafa? Itu kritiknya mungkin ya, silakan. Siapa ya? Enggak, tadi saya sampaikan tadi bahwa terkait adanya undang-undang ITE ini bukan untuk membatasi berekspresi, artinya berekspresi tetap dipersilahkan tapi dengan bahasa yang lebih beretika gitu kan, artinya dalam menyampaikan kritik atau pendapat atau penilaian itu tidak disertai dengan tuduhan-tuduhan tadi kan, menghindari itu sih sebenarnya. Kemudian juga bahasanya lebih membangun, bukan pada menjelekkan, menghina gitu kan, atau mengancam, ya itu kan yang dihindari kan itu. Kenapa kemudian undang-undang ITE ini ada? Tapi kalau kemudian masyarakat mempersepsikan seperti itu, makanya itu yang harus kemudian kita edukasi bahwa sebetulnya undang-undang itu dibuat untuk mengatur, bukan untuk membatasi. Itu sih. Makanya saya tanya. Termasuk peraturan di sekolah kan sebetulnya. Ya kan, kenapa aturan itu ada di sekolah? Ya untuk mengatur siswa. Kalau nggak ada aturan gimana? Orang siswa kan seenaknya. Kalau jam masuk tidak ditentukan, mau berangkat siang berarti boleh-boleh aja dong, ya kan? Nah itu seperti itu sih, sama aja. Makanya tadi tanya, batasnya itu sampai mana bisa dikatakan melanggar atau tidak gitu loh. Orang syarat atau tidak. Jadi harus ada yang ditakdir. Apa tuh? Harus ada mencantumkan nama ya. Kalau jadi nanti bisa dibaca tuh. Pokoknya terkait pasal, misalnya setiap orang dengan sengaja menyebarkan ini atau menuduh. Itu kalau ada tuduhan yang tidak bisa dibuktikan terhadap yang memposting, yaitu
masuk kriteria pencemaran nama baik. Tapi kalau sudah bisa dibuktikan ya berarti kan gugur kan itu. Tinggal membuktikan itu aja sih sebenarnya. Nggak bisa asal tangkap. Betul, semua berproses lah. Terus mungkin ini udah mau closing jadi Ya. Kalau tantangan lah. Kemarin itu kita ke UPTD PPA. Sana katanya ada apa? Laporan palsu itu apa? iya kalau di Di sini Maksudnya gimana tuh laporan palsu? ya laporannya sebenarnya itu tidak dilakukan. Sebenarnya ini laporan bohong gitu loh Pak. Jadi orang ngadu kasusnya itu nggak ada. Kalau kata dari UPTD PPA tuh ada yang bilang kayak mungkin masuk perhatian gitu loh. Penyalahgunaan. Iya ada nggak sih Pak? UITE. Kayak sebenarnya mungkin ujaran itu nggak ada membenci tapi orangnya tersinggung terus dilaporin itu gimana Pak? Kalau laporan bohong sih, maksudnya laporan bohong itu dalam artian sebenarnya dia ini harus dia ngelapor, kemudian tindak pidananya nggak ada. Bukan, maksudnya dia ini melapor tapi ternyata itu tidak benar gitu loh. Pernah ada nggak? Iya. Itu gimana Pak ditanganinnya? Ngerti sih, misalnya gini, dia ngelapor nih, misalnya pencemaran nama baik, kemudian hasil akhirnya tidak terbukti gitu. Iya. Itu berproses sih, artinya gini, setiap warga negara itu kan berhak untuk melapor kalau dia merasa keberatan. Apalagi undang-undangnya kan udah ada juga gitu kan. Memang mungkin dengan adanya undang-undang ITE ini setiap orang bisa melapor kalau dia merasa dirugikan kan gitu. Tapi tinggal nanti membuktikan di prosesnya seperti apa. Kalau nanti memang tidak terbukti berarti kan dihentikan. Kan itu aja. Artinya tidak semua pelaporan yang ada itu kemudian berujung pada pidana. Kalau memang unsur tidak terpenuhi, karena tadi saya bilang hambatannya atau ini kan interpretasi pemahaman terhadap unsur pidananya gitu loh. Saya menganggap ini masuk sebagai pelapor nih misalkan, tapi Mbak yang dilaporkan enggak lah itu kan menurut saya nih saya kritik gitu kan. Nanti dibuktikan dengan contoh analisa dari ahli bahasa, ahli pidana, ahli ITE, kemudian dari persepsi peserta gelar nanti yang ada. Kalau memang dari alat buktinya kemudian keterangan-keterangan tadi ahli mendukung ya berarti kan lanjut prosesnya. Tapi kalau enggak tidak memenuhi unsur ya akan dihentikan itu. Atau umumnya biasanya kalau ada kaitannya dengan pencemaran gitu ya, kita akan coba mediasi dulu nih apa tujuan dari memposting dari pelapor ini. Kalau memang bisa diselesaikan melalui mediasi ya lebih baik kan itu. Apa tuh? Perkembangan judi online. Oh, perkembangan judi online. Ya, Baca. Kalau kan kayaknya tuh ada ya Pak game-game gitu kan, ngarahnya ke judi online atau namanya anak-anak SMA kan pengen tahu gitu loh Pak, mungkin nyoba-nyoba terus kayak oh ternyata keterusan kalau betul jadi judol gitu gimana Pak? Nah itu yang harus di garis bawahi bahwa sekarang ini pemerintah Indonesia gitu ya sedang concern dengan judi online gitu kan, bahwa ini menjadi atensi nasional gitu, bahwa terkait dampak judi online ini kan besar baik pribadi maupun ya sudah berumah tangga gitu kan. Karena tadi nggak ada apa namanya kemenangan yang dijanjikan tuh palsu gitu loh, artinya ya akan habis aja uangnya gitu kan. Itu yang harus disadari bahwa mau dia pemain peng-endorse gitu ya, tapi kalau di undang-undang ITE lebih kepada mempromosikan peng-endorse. Nah itu yang kita concern di situ. Itu ya jelas ada sanksi pidananya dan itu berat 10 tahun. Jadi jangan coba-coba gitu loh. Artinya secara pidana udah melanggar, secara finansial juga akan merugikan gitu kan. Tabungan terkuras, kemudian kalau sudah habis nanti berhutang, kemudian berhutang nanti ditagih-tagih, dia stres, kemudian dampaknya bisa apa? Bunuh diri, pinjaman di mana-mana, rumah tangga bisa rusak kalau berkeluarga, bahkan banyak lagi yang viral-viral gantung diri dan semacamnya gitu. Jadi jangan sampai lah terjadi. Definisi judinya kalau UITE itu gimana judi? Nggak kan maksudnya ada game dia masuknya di game, tapi di dalamnya tetap ada sistem kayak membeli barang, tapi kan barang itu nggak langsung dapet gitu lah Pak. Tetap ada Gitu harus apa
masih ada aspek kesempatannya. Nggak kan kalau judi kan gitu, mau dapetin sesuatu tapi nggak langsung ada kesempatannya. Iya. Ada nggak bisa langsung gitu nama. Judi itu kan misalnya jadi ada gacha gitu nama. Gacha itu dia misalnya mau beli sesuatu dalam game, tapi harus itu berapa kali dulu Iya, gitu nah. baru bisa dapat Ya, Gacha. barang itu. dapatnya bisa langsung kalau beruntung sekali ya mirip kayak Iya. kayak judi. Karena dia bertaruh gitu loh Pak, beruntung Iya kayak atau bertaruh, enggak beruntung gitu. atau enggak. Kalau misalnya nggak untung harus dicoba terus sampai semua yang pertaruhan gambling tidak jelas ketentuannya, maksudnya ini untung-untungan itu masuk judi semua. Apapun bentuknya ya, mau dia slot, permainan sepak bola, pertaruhan yang ujung-ujungnya untung-untungan itu masuk kategori judi. Kalau misalnya gitu, Bapak Apa tuh? game kripto tahu nggak? Game kripto. Kalau kripto selama dia, saya tahu beberapa aplikasi kan ada yang terkait, walaupun investasi kripto itu kan belum nggak tahu ya legal atau tidak ya. Karena itu bukan ranahnya di cyber sih. Kominfo. Bukan ada subdit sendiri yang menangani terkait masalah investasi. Tapi kalau setahu saya kripto itu kan lebih kayak saham ya. Ada kurva naik turunnya gitu kan. Dimana kalau kamu belinya di harga rendah, kamu jual harga tinggi dapat untung. Tapi kalau judi kan kayak gitu. Judi kan gambling. Kamu harus berapa kali main nggak tahu bakal untungnya kan di mana gitu kan. Harus depo Ada bentuk dulu. baru game nih Pak. Hmm. Jadi game ini bisa menghasilkan uang. Hmm. Jadi di dalam game itu diimplementasikan kripto. Jadi semakin malam main, semakin banyak main, kriptonya naik, nanti bisa ditarik jadi uang. Tapi dengan deposit uang. Depositnya ya Ada- kan kalau mau jadi kripto harus uang dulu. Uang diubah jadi bentuk kripto, baru kan bisa dipakai di gamenya. Kalau terkait yang terbaru mungkin kami belum tahu ya. Nanti mungkin bisa kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait lah. Apa gacha ya? Apa? Baca itu tadi yang Apa? kayak judi. Nah yang tadi yang itu yang namamu yang game kripto. game kripto. Iya. Nanti minta linknya aja biar dicek dulu kan dianalisa. Nggak pernah lihat kan iklannya di Belum ada sih, saya belum pernah mendapatkan. Biasa umumnya tuh kan ini ya tautan link web gitu kan, slot. Iya. Apa selain slot apa lagi? Ya, selain slot, selain Zeus tuh apa jadi? Aduh apa? Apa sih yang dadu tuh? Kayak ya dadu. Mahjong. Mahjong. Nah, kayak mahjong itu kan memang judi kan. Tapi kalau yang jenisnya tadi yang beda, saya juga belum tahu sih. Tapi umumnya kan semua tuh ada di situ sudah satu permainan gitu kan. Itu lagi viral ya? Kalau sih udah lama sih. Iya. Enggak yang tadi yang game kripto itu. Game itu mungkin di Indonesia nggak gede, tapi saya kalau misalnya kayak kan Pemain. enggak lah. Oh enggak kenanya ini. Kayak saya kan kalau nonton itu tuh kan nggak yang di Indonesia aja, konten luar juga. Oh. Saya sering dapet, Hmm. sering menyinggung lah. Saya kan kayak agak tertarik gitu dengan kripto. Jadi kadang-kadang lewat lah itu iklan-iklan main game ini nanti bisa masukin duit gitu loh Bang. Oh. Ya sama kayak judi ada itu. Ya harus ini sih seperti kita tadi harus mawas diri, harus curigaan lah ibaratnya kalau sesuatu yang ditawarkan itu gampang dan kemudian menghasilkan sesuatu yang besar, kita harusnya Iya, curiga. curiga gitu kan, ada apa gitu kan, takutnya nanti kemudian ada bermasalah gitu loh. Itu sih sebenarnya harus ditekankan pada diri kita masing-masing gitu loh. Jangan sampai kita tergiur bahkan akhirnya deposit gitu kan untuk mendapatkan sesuatu yang kita nggak kenal gitu, kita tidak pasti gitu kan. Kenal aja tidak, mungkin dengan siapa tadi adminnya atau pengelolanya gitu kan. Itu sih jangan terlalu cepat percaya sama apapun, harus cek dulu. Ada kasus di Bapak kan soal jujur dan sama Banyak, kita lagi nangani, ini lagi endorse atau endorse terkait mempromosikan. Jadi si pelaku ini punya followers gitu ya, banyak gitu kan. Kemudian
ditawari untuk mengiklankan link judi di bio kan atau di story. Nah itu yang kita tangani saat ini. Salah satunya punya Pak Yusuf itu datanya. Berapa banyak, Pak? Data untuk sampai dengan 2024 ini kita tangani berapa LP Bang? Sekitar yang sudah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti udah berkembang ini masalah yang kayak berubah gitu Pak, judi online sama. Kenapa tuh? Apakah merupakan masalah yang makin banyak di Balikpapan? Kalau untuk mempromosikannya iya banyak sih. Itu yang kita tangani karena kan kalau Sudut 5 Cyber kan terkait bagaimana terkait mempromosikannya kan. Kalau terkait pemainnya itu lebih kepada 303 KUHP, mungkin lebih ke pidana umum. Nah itu total sampai dengan ya sekitar 9 sih, 9 kasus sih sampai dengan saat ini. Dari bulan apa kita tangani ya? bulan Maret kah? Maret ke April itu? Ya sekitar Maret atau April lah. Iya. Sampai dengan Agustus ini sekitar udah 9 laporan polisi. Iya, terkait judi online. Cara pelakunya pun sama kak Pak? Maksudnya kayak dari followers gitu atau beda-beda gitu? Iya. Oh, umumnya ya melalui platform sosial media Instagram. Kemudian kebanyakan Instagram ya. Instagram di situ sih dia di bio-nya tuh ditautkan link di situ dan story. Jadi setiap hari itu dia bisa 2 kali story yang menautkan link judi. Gitu. Gede nggak? Apa tuh? Akunnya followernya gede. Ya lumayan, ada di atas 10.000 followers lah. Udah Ya, selesai belum ini kasusnya? Ada yang sudah selesai, ada yang masih proses. Tinggal satu yang saya belum. contohnya dapat tindak pidananya. Ya judi online itu tadi Pak. Gimana? Oh, maksudnya gini, kalau di kita prosesnya udah dilimpah. Tapi kalau terkait peradilannya itu nanti masih di pengadilan. Karena kepolisian itu tupoksinya sampai dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti. Nah itu aja. Tapi kalau terkait Persidangan ya? iya enggak. Kalau persidangan, kalau dia terkait temuan atau laporan polisi model A, biasanya saksinya atau pelapornya dari kepolisian. Itu aja. Memang kita nanti hadir di sana ketika dipanggil sebagai saksi. Tapi untuk vonisnya atau putusan berapa lamanya itu semua di pengadilan. Berarti buat hukuman belum ada yang dapat. Nah, belum. Jadi ini Pak, ada nggak Pak pesan-pesan buat teman-teman yang ada di sekolah nih terkait tentang UTE gitu? Silakan. Dua-duanya lah. Saya dulu ya. Kalau saya mungkin lebih kepada ini sih. Kita harus tadi mengingat bahwa undang-undang itu kan dibuat untuk mengatur, bukan untuk membatasi. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, ya gunakanlah dengan bahasa yang bijak gitu, bahasa yang pantas gitu kan, untuk mengkritisi, menilai atau berpendapat sekalipun. Termasuk juga mengedukasi diri terkait apa yang boleh dan tidak boleh terkait di sosial media itu. Jangan sampai apa yang kita kemudian sudah share itu berdampak negatif terhadap kita dan orang-orang di sekeliling kita. Itu sih. Pak Rahmat mungkin tambahan sedikit. Cukup aja. Kalau kata-kata ada Kata-kata buat teman-teman di sekolah. Kata-katanya mungkin berbijaklah dalam menggunakan media sosial. Gitu. Ya, mantap. Nah, jadi teman-teman demikian ya perbincangan kita hari ini di Polda Kalimantan Timur. Terima kasih buat Pak Yoko dan Pak Rahmat sudah menyediakan waktunya buat kita bincang. Semoga tidak dulu. Sudah lah. Semoga juga sudah mau Meluangkan waktu buat kita. ya. Semoga semua informasi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kita, guru-guru dan teman-teman yang ada di sekolah. Amin. Kami undur diri. Justi Eksa, wujudkan generasi muda secara hukum terdepan dan inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi